Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi ini 10 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, khatib berwasiat mengajak kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin, iman adalah percaya kepada Allah, sedangkan takwa menjadi perwujudan atau manifestasi berupa kesiapan diri untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan dunia ini. Dan di antara nikmat nyata dan agung yang kita rasakan pada kesempatan ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat serta umur panjang. Dengan nikmat tersebut, hadirin, kita masih dipertemukan dengan hari raya Idul Adha
1445 Hijriyah dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Di antaranya adalah salat sunnah Idul Adha secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur nikmat, agar tidak ingkar terhadap anugerah-anugerah dari Allah Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, perlu kita ingat kembali ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha ini. Dua ibadah tersebut hadirin membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ibadah ini juga harus dilakukan di waktu khusus, yakni hanya di bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material yang memadai jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita ini. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal hubungan kita kepada Allah saja, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Apakah dua ibadah tersebut hadirin? Kedua ibadah tersebut adalah kurban dan ibadah haji. Lalu mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolak ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan, keikhlasan dan kepercayaan secara totalitas. Bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang memiliki harta banyak namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban atau berhaji. Sementara banyak orang yang kurang mampu namun memiliki keyakinan dan tekad kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar bisa berkurban ataupun berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban dan berhaji ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat as'adakumullah. Terkait dengan perintah kurban, Allah telah memerintahkannya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin, ayat ini tegas memerintahkan kepada kita berkurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagai daging hewan kurban demi mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Hal ini memang sesuai dengan makna kata kurban itu sendiri yang berasal dari kata qariba yaqrabu qurban wa qurbanan, yang artinya dekat, dalam artian mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Tentu keraguan bisa saja misalnya datang karena bayang-bayang uang akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman secara total, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan besar dari apa yang telah kita keluarkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ma ahsana abdun as-sadaqah illa ahsanallahu azza wa jalla al-khilafata ala tirkatihi. Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah akan memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak.
Terlebih orang yang mampu secara materi, secara finansial, haruslah tidak ragu untuk berkurban. Rasulullah pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkurban dengan sabda beliau, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan, keleluasaan tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Berkurban merupakan wujud bentuk keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan kepedulian sosial dengan memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, belum terlambat bagi Anda sekalian yang ingin berkurban, karena ibadah kurban bisa dilaksanakan mulai setelah pelaksanaan salat Idul Adha di hari ke-10 Dzulhijjah ini sampai dengan 3 hari tasyrik ke depan, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah. Semoga kita bisa berkurban di tahun ini untuk menguatkan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan puluhan juta rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan berumrah karena Allah. Hadirin, haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jamaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, mabit, serta melempar jumrah. Semua itu memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin kedalaman spiritual dan keimanan seorang muslim. 2 helai pakaian putih jamaah menjadi simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya tanpa membawa materi dunia. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil-panggil untuk bisa berhaji, walaupun misalnya uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana. Kita harus menjadikan berangkat haji prioritas dalam hidup melalui ikhtiar dan doa. Kita bisa mengambil semangat dari makna huruf yang membentuk kata haji, yakni H, A, J, dan I. H-nya adalah himmah, cita-cita yang kuat. A-nya adalah azam, tekad yang bulat. J-nya adalah jihad, bersungguh-sungguh. Dan I-nya adalah Islam, selamat mendapatkan kesempurnaan Islam kita. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, demikian khutbah Idul Adha ini semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah sebagai barometer keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi المسبحة بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحب سيدنا رسول النجم آمين 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 يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح والمسلمين في فلسطين، اللهم أصلح والمسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر جيران الكفار المبتدعين والظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.